Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Septiani dengan NIM C0D0200032. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tax planning dan pengendalian atas pajak pertambahan nilai. Definisi pajak. Pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Tidak ada kontraprestasi atau imbalan langsung dari negara bagi pembayar pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan oleh negara baik di pusat maupun di daerah. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan masyarakat. Pajak pertambahan nilai. Dasar hukum pajak pertambahan nilai yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menjadi dasar hukum pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pengertian pajak pertambahan nilai yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Karakteristik pajak pertambahan nilai yaitu pajak tidak langsung, pajak objektif, multi-stage tax, non-kumulatif, tarif tunggal, kredit metode, pajak atas konsumsi dalam negeri, consumption type value added tax. Subjek pajak pertambahan nilai yaitu menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang wajib memungut pajak pertambahan nilai adalah PKP atau pengusaha kena pajak, pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, orang pribadi atau badan memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean. Objek pemungutan PPN dan PPNBM. Pemungut pajak pertambahan nilai wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai. PPNBM hanya dipungut dalam hal pengusaha kena pajak. Rekanan adalah pabrikan dari barang kena pajak yang tergolong mewah. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Dasar pengenaan pajak untuk pajak pertambahan nilai adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, nilai lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Tarif PPN berlaku saat ini adalah 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor barang kena pajak adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Pajak masukan yang dapat dikreditkan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pengkreditan pajak masukan oleh pengusaha kena pajak yang masih dalam tahap belum produksi terbatas pajak masukan yang berasal dari perolehan atau impor barang modal. Pasal 9 Ayat 2A. Pajak pertambahan nilai tidak dipungut. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut oleh pajak pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Pajak pertambahan nilai dibebaskan. Pajak masukan yang dibayar oleh perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai tidak dapat dikreditkan. Adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai mengakibatkan tidak adanya pajak keluaran, sehingga pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan pajak barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.